kalian akan mendapatkan sebuah ilmu yang mungkin tidak diceritakan oleh di channel-channel lain, atau bahkan si pembuat rak itu nggak paham. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gap Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit kabar bahagia buat kalian, atau mungkin ini kabar bahagia buat saya. Saya ingin menginfokan bahwa saya menambah sebuah armada lagi. Aku rela pergi bagi pulang. Kalau bisnis kalian itu angkutan, armada yang kalian maksud itu pasti kan mobil ya. Tapi kalau bisnis kita itu ikan gapi, armada yang saya maksud itu adalah sebuah rak baru. Rak yang kalian lihat ini nantinya akan saya fungsikan untuk pembesaran. Jadi info saja, saya akan membuat satu deret ini itu berisi 6 tank. Yang pasti akan lebih memanjang daripada melebar. Saya akan bahas tuntas tentang rak ini, tapi saya ingin memberikan sebuah pemikiran, sebuah tips buat kalian. Jadi ketika kalian ingin membuat rak, dan ini sudah saya praktekkan sebenarnya di rak ini dan rak sebelum ini. Tapi buat kalian subscriber baru saya akan menjelaskan, bisa mendekat sendiri, bisa mendekat sendiri, bisa mendekat sendiri, mendekat sedikit. Saya akan menjelaskan langsung tentang trik ini. Triknya adalah tentang jari-jari. Kebanyakan orang ketika dia membuat rak seperti ini, pasti dia akan membuat jari-jari itu dari besi depan ini ke besi belakang. Terus ada juga yang saya lihat tuh dia ngebuatnya banyak, karena logikanya adalah untuk membuat si tank itu, karena dia memanjang ya, tidak retak atau bahkan tidak pecah ketika menampung beban air yang terlalu berat. Tapi saya ingin memberikan sebuah pemikiran nih. Ketika kalian bikinnya jari-jari itu seperti ini, ada satu bagian itu yang tidak ikut menampung total berat dari tank kalian. Kalian tahu bagian yang mana? Yaitu adalah besi ini dan besi yang di sini. Jadi berapa banyak tank yang kalian taruh di sini itu akan ditampung hanya oleh besi depan dan besi belakang. Fungsi dari jari-jari itu hanya ngebuat si tanknya itu tidak terlalu berat. Jadi artinya hanya berfungsi untuk kekuatan tanknya. Tapi kalau kalian ngebuat jari-jari seperti saya, selain dia berfungsi untuk ngebuat tank itu tidak terlalu berat ya tengahnya, jadi dia juga nggak patah juga, dia berfungsi untuk membagi seluruh beban itu ke besi yang di sini dan yang di sini. Nah, jadi artinya total dari rak kalian itu akan menampung beban yang seimbang, tidak hanya ditampung oleh depan dan belakang. Karena ada kasus juga, bahkan mungkin terjadi ke beberapa orang ya, setelah raknya itu berumur agak panjang, ini pasti agak melengkung. Jadi kalau kalian sudah pakai agak lama, dan apalagi kalian menggunakan besi siku, yang saya gunakan ini besi hollow. Jadi hollow itu artinya yang kotak, yang 4 sisi ya. Tapi kalau kalian menggunakan besi siku, itu besar kemungkinan dia akan bengkok, seperti rak saya di sana. Nah, itu menggunakan besi siku lubang. Kalau kalian lihat, walaupun sedikit ya bengkoknya ya, kalian lihat di bagian ini nih, saya tunjuk pakai ini karena masih berantakan. Ini sebenarnya agak melengkung tapi sedikit. Nah itu, karena ya tetap umur dong yang istilahnya tuh yang menentukan apakah rak kalian itu berumur panjang atau pendek. Lanjut ya, setelah kalian tahu triknya. Nah, harapan saya ini gini, setelah video ini tayang dan kalian nonton dengan seksama ya, jangan di-skip, kalian akan mendapatkan sebuah ilmu yang mungkin tidak diceritakan oleh di channel-channel lain, atau bahkan si pembuat rak itu nggak paham. Tapi ini permintaan dari saya, karena ketika kalian bikin rak, kalian pasrahkan kepada tukang rak, bisa jadi jari-jari yang mereka buat itu akan seperti yang kebanyakan orang bikin. Tapi setelah kalian tahu ya, oh ternyata jari-jari tengah ini fungsinya untuk menyeimbangkan berat, jadi semua menampung berat dan ngebuat si tanknya itu tidak retak di tengah. Oke, kita akan lanjut ke keseluruhan sekarang. Saya akan bicara untuk ukuran keseluruhan. Jadi rak saya ini ukuran luar-luarnya, jadi luar-luar itu artinya besi luar keluar itu 110, tapi ukuran dalam-dalam itu berarti sisi dalamnya ya, itu adalah 104. Nah, tips yang kedua, ketika kalian ingin membuat
rak dan akuariumnya, saran saya, bikinlah raknya dulu. Setelah raknya jadi, datang ke rumah kalian, baru kalian konsep untuk akuariumnya. Jadi setidaknya orang yang bikin akuarium atau kalian sendiri yang bikin akuarium, itu tahu total dari space yang bisa kalian masuki tank. Karena rencana nanti tanknya itu hanya sampai di sini dan di sini. Tidak sampai di sini, karena nggak mungkin dong. Kalau nanti tanknya di sini, berarti depan ini kosong nanti. Jadi sudah pasti tank itu dari ukuran dalam dan dalam. Nah, saya mau kasih tahu lagi dari spek rak saya ini panjang 110. Kemudian saya membuat dua ukuran tinggi. Kita akan ukur dulu yang paling bawah ini. Saya ukur dalam-dalamnya ya. Dalam ke dalam itu adalah 30 cm. Sini sudah saya konsep plus spon atinya. Ini 30 cm. Untuk yang shaft kedua ini sama 30 cm. Untuk yang shaft atasnya, nah ini berbeda. Dia hanya 25 cm. Untuk shaft atasnya lagi, dia juga hanya 25 cm. Shaft atasnya lagi, dia hanya 25 cm. Nah, pasti kan kalian bertanya, kok kenapa tidak dibuat sama semua? Yang pertama, ketika saya buatnya sama semua seperti yang di bawah, total ukuran dari rak ini akan menjadi semakin tinggi. Ya, jadi kalian untuk maintenance yang paling atas pasti akan kesulitan, membutuhkan sebuah bangku. Kalau saya gunakan ukuran yang sama untuk space yang 1, 2, 3 ini, pasti ukuran rak total akan memendek, tapi kita tidak mendapat selisih sekitar 5 cm ya. Sekitar 5 cm itu yang sebenarnya bisa kita masukkan untuk memperbesar tank. Nah, rencananya tank yang saya buat ini untuk pembesaran. Jadi saya tidak perlu kedalaman air yang dalam. Terus juga saya mau bicara di Salatiga ini suhunya itu dingin. Untuk menyiasati suhu dingin, jangan gunakan air yang dalam. Nah, itu salah satu trik saya, jadi gunakan air yang pendek. Nanti setelah akuarium datang dan kalian akan melihat tuh berapa sih tingginya akuarium. Ini memang saya rahasiakan dulu ya. Dan nanti setelah saya setting semua, saya akan membuatkan video lagi untuk mereview akuariumnya. Terus saya akan menjelaskan untuk berapa sih biaya yang dibutuhkan ya untuk membuat rak ini. Yang pertama speknya adalah saya menggunakan besi holo 3 cm x 3 cm. Jadi 3 cm itu maksudnya ini ya, panjangnya besi holo ini 3 cm, 3 cm, 3 cm, jadi dia persegi. Harganya untuk mendapatkan rak seperti ini yang sudah finishing dicat, kalau ini di Salatiga ya, saya kemarin ngebayar itu 900.000, sudah rak ini sampai di sini, jadi sudah tidak ada lagi ongkos kirim. Nah, mungkin harga itu bisa kalian jadikan patokan ketika kalian nanti ingin membuat sebuah rak. Pastikan speknya sama ya, jadi 3 cm x 3 cm. Banyaknya besi yang digunakan sama. Kalau kalian ingin membuat ukuran yang sama juga, nanti kalian bisa bandingkan untuk harganya. Saya rasa cukup sekian, dan saya sudah ngebahas dari pemikirannya, kemudian dari fungsinya, sampai ke harganya. Kalau dari kalian masih ada komentar, masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan saya akan jawab di kolom komentar. Maju terus, Indonesia!